Shalom, selamat sore saudara. Shalom. Shalom. Itu baru bagus. Baik saudara, pagi hari ini, sore hari ini, saya akan mengajak saudara untuk kembali melihat kebenaran firman Tuhan yang tetap kita belajar tentang disiplin bermain atau mendisiplinkan pola pikir atau mendisiplinkan pikiran kita ini. Sekedar mengingatkan kembali bahwa tempat peperangan terbesar bagi seorang manusia itu bukan dengan tubuhnya, tetapi dengan dalam jiwanya. Anda perlu tahu bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, saudara-saudara, roh, jiwa, dan tubuh. Dengan roh kita berhubungan dengan hal-hal yang bersifat rohani. Dengan jiwa kita berhubungan dengan hal-hal yang berbau logika, ya, berbau apalagi imajinasi, dan semua yang berbicara tentang hal-hal yang perlu dipikirkan itu ada di dalam jiwa, saudara. Ya, tentu saja kita tahu bahwa sebelum sesuatu itu masuk ke dalam pikiran untuk dipikirkan, dia melewati panca indera, ya saudara ya. Makanya bersyukur sekali kalau kita itu misalnya buta, misalkan saya ambil contoh, karena kita nggak bakal melihat sesuatu yang akan merusak pikiran kita, karena kita nggak lihat, saudara. Kalau kita tuli, nah itu bagus, saudara-saudara ya. Karena kita bilang lebih baik kamu masuk dalam kerajaan surga dengan matamu hilang satu, atau telingamu apa gitu. Karena saudara baca Alkitab kan, saya tadinya berpikir kenapa kok ada firman Tuhan seganas ini ya. Lebih baik cungkilah matamu kalau matamu akibat matamu membuat kamu tidak masuk surga. Ternyata saya mengerti di sini. Kenapa? Karena pusat dari segala sesuatu itu masuk ke dalam jiwa kita. Itu lewat panca indera. Mata, telinga, peraba, ya. Itu semua masuknya lewat situ, saudara. Dan diolah di dalam jiwa, di dalam pikiran. Jadi kalau kita membaca kitab, saudara akan menemukan sekali banyak ayat yang memperingatkan kita untuk menjaga pikiran. Ya, tentu saja kalau ada ayat yang mengatakan jagalah hatimu, itu artinya sama, yaitu menjaga pikiran. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah timbul segala kehidupan. Ada bahasa sederhananya bilang begini, kalau pikiranmu beres, hidupmu baik-baik saja. Kita akan hidup dengan baik kalau pikiran kita dibenahi. Dan kalau mau jujur memang iya. Bahkan Rasul Paulus juga mengatakan hal yang sama. Kadang-kadang kita mau melakukan A, tapi ada hukum lain yang bekerja sehingga yang mau dilakukan itu baik, ternyata yang dilakukan itu jahat. Semua itu di mana bersumber? Di sini, saudara. Bersumber di sini. Itulah sebabnya kalau ini tidak dipermak, ya, maka sulit bagi saudara dan saya untuk bisa move on. Coba lihat orang-orang yang putus pacar itu misalkan, lambat banget move on-nya, apalagi kalau kepikiran terus, ya, nggak move on, benar nggak bang? Dia paling cepat move on. Dalam hal itu cepat sekali dia. Begitu selesai dengan ini langsung move on. Memang harus begitu, saudara. Kita orang hidup jangan melihat ke belakang. Amin. Amin, Bu Yuli. Jangan lihat ke belakang. Belakang itu hanya dipakai untuk sewaktu-waktu Anda mau melihat track record saya ini udah bener nggak sih? Di belakang itu boleh dijadikan sebagai pelajaran. Ada orang, ada istilah begini, orang bijaksana itu belajar dari kesalahan orang lain. Orang pintar belajar dari kesalahan sendiri. Saudara lebih milih mana? Orang bijaksana atau orang pintar? Halo? Bijaksana. Masa Yohanes yang lebih pintar nih kayaknya? Yang lain bagaimana? Anda lebih suka jadi orang pintar atau orang bijaksana? Bijaksana lah. Ngapain sudah tahu naik motor jangan ngebut-ngebut, ya? Kalau jatuh kan bisa babak belur. Ngapa kita harus jatuh dulu baru kita mau belajar? Kita lihat orang lain, oh repot ya kalau sudah patah kaki masuk rumah sakit. Ada seseorang di Pekanbaru, saudara, tabrakan, ditabrak sama truk dari belakang. Dia punya tulang kaki itu patah. Dan pada saat patah, nggak langsung ditangani rumah sakit.
cari sinse. Nah, sama sinse keluar berapa juta gitu, coba disambungin, tunggu 30 hari atau berapa puluh hari gitu. Setelah hari-hari yang ditunggu itu lewat, ternyata nggak nyambungnya bengkok. Bayangkan aja, habis itu baru mau pergi rumah sakit. Kan sudah tahu kalau jatuh gitu mendingan langsung tangani rumah sakit. Ngapain harus pakai sinse? Kasihan orang ini sudah sampai hari ini masih belum masuk rumah sakit, belum datang gereja. Tadi pagi saya tanya, sudah bisa masuk gereja belum? Belum bisa, Pak. Sudah terakhir dioperasi, harus lewat BPJS. Dan puji Tuhan ada orang-orang yang berbelas kasihan menolong dia, membayar BPJS-nya yang berapa puluh juta dibayarin, baru kemudian masuk rumah sakit ditangani dengan baik. Terus saudara, kita tidak perlu harus mengalami kesusahan dulu baru kita mau belajar. Ayat Alkitab ini banyak mengatakan kita lihat dari orang lain. Alkitab sudah mengajarkan kita nih belajar dari Kristus itu sendiri. Mari kita jaga pikiran kita nih baik-baik. Sekali lagi, di sini awal segala sesuatu. Ya. Bahkan kalau saudara membaca dalam 2 Korintus berapa 7 atau 5 atau berapa saya lupa, perjinahan, percabulan, hawa nafsu, keserakahan, kemarahan, kebencian, itu semua dari sini. Kenapa bisa ada di sini? Panca indramu kamu salah pakai. Kita suka kepo dengerin. Saya tidak akan urusan itu, tapi saya mau kasih tahu bahwa kita harus jaga ini. Kalau kita masih orang normal, maka udah segala sesuatu dari dalam dunia ini masuk, saudara-saudara. Tapi disinilah Alkitab sudah ajarkan kita. Nanti kita akan bahas. Saudara sudah membahas dari beberapa waktu lalu, tetapi kita akan membahasnya lagi. Sebelumnya mari kita buka ayat. Saudara lihat di depan aja, saya sudah tulis semua di sini, jadi tidak perlu ke belakang lihat-lihat dan segala macam. Coba kita lihat 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Ayat 3 sama-sama kita baca. 1 2 3. Memang kamu masih sama-sama saudara. 1 2 3. Memang kamu masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menyatukannya kepada Kristus. Kita sudah baca ayat ini beberapa kali kan. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara khusus memperhatikan 3 ayat ini, karena poin-poin yang saya ambil untuk saya sharekan kepada Anda itu bersumber daripada ketiga ayat ini, ya saudara ya. Jadi saudara tadi lihat betapa sulitnya kita itu untuk punya pikiran yang bersih. Kenapa? Ayat 3 sudah mengatakan, karena kamu masih hidup dalam duniawi, masih hidup dalam dunia. Dalam bahasa Yunani-nya dibilang kamu masih daging, hidup dalam daging. Ya, kenapa ada istilah hidup dalam daging? Karena pada saat nanti kita ada di dalam, kita naik ke surga, kita sudah tidak lagi hidup dalam daging yang ini, sudah diganti. Ya, jadi tubuh kemuliaan yang bahan bakunya dari surga. Selama Anda dan saya masih hidup di dalam dunia ini, maka kita pasti akan selalu mengalami serangan itu. Dan iblis itu dia pintar, saudara. Dia tidak menyerang Anda pada saat Anda sedang duduk memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nggak bisa dia serang. Apalagi kalau kita sudah terbiasa. Setiap kali ada mau dengar firman, handphone mati misalkan, atau di silent-kan. Saya fokus ke depan, nggak ngomong kiri kanan. Misalkan Anda punya kebiasaan seperti itu, lebih sulit dia serang kita. Kapan dia serang? Pas pulang gereja. Ada kesempatan dia masuk. Ada kesempatan, begitu kita lengah dia masuk, saudara. Begitu kita lengah dia masuk. Nah, iblis yang seperti ini, yang tidak kelihatan ini yang tingkat jenderal.
Kalau Anda tuh masih suka takut dengan tiba-tiba ada asap keluar di bawah pohon dekat kuburan, terus dia tanda itu iblis tingkat kopral, saudara. Nggak usah takut sama yang begituan. Dan ini menjelaskan kalau yang tingkat kopral Anda ada takut, apalagi yang tingkat jenderal, yang masuknya tuh tidak dalam bentuk yang menakutkan, tapi masuk dalam bentuk-bentuk yang justru kita tidak bisa lihat dengan tepat kalau kita tidak punya kebenaran firman, saudara. Ya. Kita masih hidup dalam dunia. Anda dan saya tidak bisa melepaskan diri daripada semua itu. Tetapi berita baiknya kita bisa melawannya, saudara. Ya. Kita bisa maju dan mengalahkannya bahkan. Ada caranya, tentu saja. Kalau sore hari ini saya akan membahas 3 cara ini. Dengan 3 cara ini, saudara akan bisa, kalau Anda secara disiplin melakukannya, Anda pasti bisa mengalahkan setiap pikiran-pikiran yang tidak datang daripada Tuhan. Ada yang bisa stop pikiran-pikiran buruk masuk? Ada yang bisa? Nggak bisa, tetap masuk, saudara-saudara. Tapi ada satu satu statement yang mengatakan begini: kita tidak bisa melarang burung itu kalau terbang di atas kepala. Bisa, saudara. Tapi kita bisa mencegah kalau dia hinggap dan bikin sarang di kepalamu. Bisa. Selama dia ada di atas, kita nggak bisa bikin apa-apa. Yang sama, saudara. Pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran najis, pikiran-pikiran cabul, pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan pikiran Kristus. Kehendak-kehendak yang tidak selaras dengan kehendak Kristus, yang tidak selaras dengan rencana Kristus, itu akan selalu ada berterbangan di atas kepala kita. Karena kita ini normal, punya mata, punya telinga, punya perasaan, itu akan selalu ada. Masalahnya yang menentukan itu masuk dan merusak adalah siapa? Kalau kita punya pikiran ini tidak kita bentengi dengan kebenaran firman. Tidak ada orang yang kebal, ya saudara, tidak ada orang yang kebal. Tapi semua itu bisa kita kalahkan kalau ada satu kedisiplinan. Katakan disiplin. Saya beberapa waktu lalu membaca jurnal ya atau tulisan ilmiah di dalam internet. Seseorang ini dia menulis demikian. Coba. Tunggu yang itu dulu. Nah ini saudara-saudara. Ada yang tahu? Ada yang tahu ini? Itu BK. Next. Slide berikutnya. Ya ini. Kita baca sama-sama ya. Menurut Pak Hasibuan yang tulisan ilmiah di internet, dia mengatakan demikian. Lalu kita baca. 1, 2, 3. Sikap positif terhadap aturan dan peraturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, serta bersedia mengikuti dan menerima konsekuensi kalau dilanggar. Ternyata, saudara, kalau Anda memperhatikan baik-baik, kenapa kita sulit disiplin? Karena kita tidak punya kerangka berpikir yang seperti Kak Pasibuan. Repot nih kalau disiplin. Emang saya siapa? Harus datang on time misalkan ya. Saya nggak sindir sama-sama, ntar ada yang merasa tersindir lagi. Saya akan selalu, ngapain saya harus datang on time? Saya cuma jemaat biasa. Mestinya yang itu tuh, yang melayani itu harus lebih on time. Ngapain saya harus on time? Karena apa? Karena sikap positifnya itu tidak ada, saudara. Kita mau disiplin, maka hal yang awal yang harus Anda kembangkan itu sikap positif. Ada yang tahu sikap positif itu apa? Sikap positif itu yang melihat segala sesuatu itu baik. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah, kalau saya terjemahkan dalam bahasa rohani, sikap positif terhadap kebenaran firman Tuhan. Kalau saya pakai istilah itu, tapi sebenarnya sama aja. Cuma kalau saya ganti aturan dan peraturan itu menjadi kebenaran firman Tuhan serta bersedia. Mau bersedia mengikuti itu urusan nomor 2. Yang pertama ini dulu pola pikirnya.
Selama kalau saudara melihat sesuatu yang harus dikerjakan itu bukan menguntungkan saya, tidak punya pikiran positif, maka saya jamin, kalaupun Anda melakukan sesuatu, itu dia tidak akan secara kontinu dilakukan, nggak akan. Karena tadi pikiran awalnya tidak menguntungkan saya. Ngapain sih aku harus repot-repot melayani Tuhan? Ngapain, kan aku udah cukup kasih persembahan. Kan udah cukup saya ikut komsel misalkan. Atau yang punya pikiran begini, kan saya udah gereja, ngapain komsel? Misalkan. Nah, kalau Anda masih punya pikiran-pikiran seperti itu dalam melaksanakan sesuatu hal yang ditugaskan kepadamu, atau kebenaran firman yang harus kita kerjakan misalkan, maka saya jamin tidak akan pernah kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan benar. Ataupun kalau kita melakukan, ya sungkan sama gembalanya, undang terus. Ya saudara, ini hal pertama yang harus, kalau kita mau bicara tentang kedisiplinan, karena semua tadi yang akan kita baca di awal tadi, kamu masih hidup di dalam dunia, maka itu kamu harus berjuang secara tidak pakai cara dunia. Dan itu dilakukan terus menerus. Butuh kedisiplinan kan? Sama saudara, menawan pikiran dan meletakkannya di bawah Kristus. Apakah cuma sekali dua kali? Enggak, terus menerus, berarti butuh disiplin. Nah, disiplin harus dimulai dengan pikiran positif. Amin saudara. Jangan sakit, jangan ini dong, ketakutan sekali kalau amin itu saudara. Kita perlu punya pikiran positif. Itu nomor satu. Nah, kalau bicara tentang pikiran positif, 2 minggu lalu Anda pasti mengingat saya menyampaikan bahwa untuk memulai kedisiplinan itu memulai dengan reformasi pola pikir. Ya. Cara berpikirnya ini harus dirubah. Reformasi pola pikir, saya bilang begitu. Atau kita bisa sebut transforming pola pikir, mentransform pola pikir. Kalau dalam Markus itu, Yesus berkata pada saat dia memulai pelayanan adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dia sedang mengatakan bahwa rubahlah cara berpikirmu. Ya. Kenapa rubah cara berpikir pada saat Yesus memulai pelayanan? Karena Yesus datang membawa kasih karunia. Orang pada saat itu hidup di dalam Taurat, tidak mengenal kasih karunia. Nggak ada makan siang gratis. Mereka punya prinsip, kalau melakukan Taurat kita hidup. Dari faktanya tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan Taurat dan menjadi hidup dan menjadi benar, tidak ada. Yesus datang membawa kasih karunia. Dia mulai dengan berkata, rubah cara berpikirmu. Taurat itu sudah tidak berlaku pada saat aku datang, karena aku membawa kasih karunia. Tidak perlu kamu buat apa-apa untuk masuk surga. Tidak perlu kamu berbuat apa-apa untuk menerima kasih karunia ini. Cukup merubah pola pikirmu dan mempercayai Yesus adalah Tuhan. Ya saudara-saudara, makanya kata metanoia dipakai. Rubah pola pikir kita. Rubah pola pikir. Sama. Kalau hari ini ada kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa jangan lelah. Maka saudara harus melihat begini. Saya tidak lelah supaya Injil bisa kemana-mana. Kalau pikiran positif itu masuk dulu, maka lebih mudah Anda mengerjakan. Karena setelah pikiran positif mentaati setiap kebenaran firman Tuhan, baru kita bisa melakukan. Jadi kalau bahasa gampangnya begini saudara, sebelum Anda melakukan satu kebenaran firman Tuhan, maka perlu pikiran positif itu dulu yang dirubah. Cara berpikirnya itu yang dirubah. Anda mulai masukkan dalam pikiran kita masing-masing mulai masukkan. Waktu kita retreat kemarin kan bicara tentang upgrade. Salah satu poin yang saya sampaikan bahwa kita dari awal tuh diciptakan Tuhan untuk tidak berkudus dan tidak bercacat. Pada saat kita mendengar kudus dan tidak bercatat, ini sulit sekali. Tidak gampang saudara. Tapi pada saat Anda berpikir positif, saya harus hidup tidak kudus dan tidak bercacat. Kenapa? Ternyata Paulus mengatakan lagi, dari semula kamu diciptakan untuk hidup dalam perbuatan baik. Oh ternyata
Saya hidup kudus dan tak bercacat ini supaya pada saat saya melakukan perbuatan baik bisa diterima. Maksudnya begini saudara, Anda tidak hidup kudus, tidak hidup menjaga kebenaran firman Tuhan dan Anda lakukan dengan sungguh-sungguh dalam hidup, itu ngomongin orang. Jangan begini dong, orang terima nggak kira-kira? Orang terberkati nggak? Enggak, mereka bilang, kamu sendiri masih begitu kok ngajarin kita. Nah saudara, pikiran-pikiran positif ini bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya kita ini harus rajin baca Alkitab. Baca Alkitab, renungkan. Baca Alkitab, renungkan. Kenapa saya kirim ayat pagi? Nah, sebelum Anda melakukan sesuatu, renungkan firman itu dulu. Itu lebih penting dari semua kegiatan-kegiatan yang lain. Semua kegiatan-kegiatan yang lain tidak membawa engkau lebih dekat kepada Tuhan. Saya tahu saudara. Kalau kita tidak belajar mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Saya kuliah Pak, saya bekerja Pak. Fine, itu bagus. Tapi bekerja yang mana? Yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, atau Anda bekerja dengan pengetahuan ilmu yang sudah dapat di sekolah. Hati-hati saudara, baik itu belum tentu benar. Benar itu pasti baik. Ya. Jadi kejar yang mana? Baik atau benar? Mana yang saudara perlu kejar hari ini? Benar atau baik? Yang keras, benar atau baik yang harus dikejar? Yang benar. Baik belum tentu benar. Banyak orang baik tapi belum tentu benar sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita benar sesuai firman Tuhan, pasti baik. Jangan dibalik. Anda mau terlihat baik kepada manusia, tapi cara-cara yang kamu lakukan itu tidak benar. Ya, percuma saja, saudara. Kita harus pakai cara-cara yang benar. Cara-cara itu memang cara-cara kebenaran firman Tuhan akan membuat Anda dibenci orang. It's okay. Memang untuk itulah kita hidup dalam kebenaran. Amin, saudara. Jadi kalau saya suka singgung, bangun tidur baca Alkitab, itu bukan untuk keuntungan saya, untuk keuntungan Anda sendiri. Karena dari situlah Alkitab katakan Mazmur 19 ayat 119 ayat 105. Masih ingat? Ada yang tahu? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berani-berani kita menukar firman Tuhan yang disebut sebagai pelita dan terang bagi kakiku, dan Anda menggantikannya dengan kegiatan lain yang bukan firman Tuhan. Hati-hati. Kelihatan hari ini engkau sukses, tapi suksesmu tidak di jalan Tuhan, pasti hancur, cepat atau lambat. Nah saudara, saya punya quote ya, untuk membantu Anda lebih mengerti kenapa disiplin ini penting. Dan tadi saya katakan di awal bahwa sikap positif ini harus ditumbuhkan, dan itu dimulai dengan mereformasi pola pikir. Hati-hati dengan pikiran dunia. Orang yang nggak percaya Yesus saja bisa berhasil dengan luar biasa. Oh iya, Allah itu adil. Kamu bekerja pasti diberkati Tuhan, pasti, karena Allah itu adil. Bumi diciptakan untuk yang berdosa dan tidak berdosa. Ya, tetapi yang saya bicarakannya adalah kita berhasil dengan cara benar atau dengan cara baik. Itu yang penting saudara tahu. Anda mau bekerja, mau sukses dan berhasil dengan cara baik, bisa-bisa saja. Tapi nanti di tengah jalan ada aja sudah hebat atau ada sesuatu yang terjadi yang menghancurkan kita. Kalau kita melakukan yang cara benar, mungkin lebih lambat, tapi lebih pasti. Amin saudara. Amin. Amin ya, Ca? Udah mau nikah ya? Belum ya? 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun? Oh, belum. Baik, kuota ini mengatakan demikian. Ini saya ambil dari internet, jadi kalau saudara cari internet pasti dapat. Ya. Yang pertama, sama-sama baca. 1, 2, 3. Disiplin adalah kesadaran kita untuk melaksanakan hal yang sama dengan semangat yang lebih tinggi. Bukan di warung. Ya. Kedisiplinan itu satu keadaan kita melakukan hal ya, dengan semangat yang lebih tinggi.
Itu kedisiplinan. Jadi bukan biasa-biasa. Nah sekali lagi, kedisiplinan tinggi ini bisa terjadi kenapa? Ya ini tadi, pikiran positif. Begitu kita tahu apa yang kita kerjakan nih dengan pikiran positif, karena sudah direformasi pikiranmu, maka pada saat kita mengerjakan hal-hal yang datang dari kebenaran firman Tuhan, Anda pasti melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya saudara. Amin. Memang pada saat kamu mau berdisiplin, yang sakit itu biasanya dagingnya, ya biasa begitu. Kita mau bangun pagi, yang sulit itu apanya? Bangunnya, betul kan? Nah, sekarang, saudara, dari hal kecil, kalau kita mau menata hidup kita sesuai firman Tuhan dengan disiplin, maka secara otomatis itu akan berubah dan mempengaruhi pola pikir kita. Misalkan, saya kasih contoh. Bangun pagi, saudara set up waktu 4:30 pagi saya harus bangun dan berdoa. Bagus kan? Pada saat Anda mau mendisiplinkan diri untuk itu, Anda berpikir positif kan? Supaya saya lebih tenang baca Alkitab. Betul kan? Kita kalau baca Alkitab lagi orang rame-rame bisa nggak masuk dengan baik? Enggak, saudara. Yang mengganggu kita pagi-pagi itu biasanya cuma nyamuk. Saya terganggu dengan nyamuk. Tapi jam segitu nyaman sekali. Bahkan saya membiasakan diri beberapa waktu terakhir ini, karena saya ini kadang-kadang tidur kepagian, bangunnya jam 1, jam 2, menyebalkan sekali. Dan baru jam 2 mau tidur lagi itu mungkin 2 jam, 3 jam lagi. Itu jam 4, jam 5 pagi baru tidur. Terus semua molor kan. Akhirnya yang saya lakukan, setiap kali saya terjaga jam 1, jam 2, langsung saya ambil waktu itu untuk baca Alkitab, berdoa, dan kirimkan ayat buat saudara. Terakhir saya kirim ayat jam berapa coba? Lihat sendiri. Pasti di bawah jam 5. Atau paling lambat jam 5. Kenapa? Ya tadi, begitu terbangun, membiasakan. Nah saudara, dengar baik-baik. Apa yang saya maksudnya begini. Begitu saya mau komitmen bangun pagi jam 5, sebelum melakukan aktivitas apapun, saya mau berdoa. Otomatis, secara otomatis. Kan? Nanti tidurnya jam 1, jam 2 baru tidur. Enggak kan? Pasti kita akan berpikir, kalau bangun jam 5, saya minimal harus tidur 8 jam. Anda pasti akan dengan sendirinya, kalau ini dilakukan dengan kedisiplinan tinggi, dengan satu pikiran positif Anda pakai, maka nggak mungkin saya tidur jam 12 kalau begitu, kalau saya harus bangun jam 5. Setidaknya saya mesti tidur paling telat jam 10. Misalkan, kalau kita sudah terbiasa seperti itu, akhirnya waduh, saya punya tugas banyak nih kalau sekolah nih, Kristen sibuk dengan pekerjaannya. Kalau harus tidur jam 10 berarti saya harus kerjakan pekerjaan saya ini seefisien mungkin. Pulang kantor ya sudahlah, mengorbankan 1-2 jam untuk bekerja, tetapi jam 9 ke atas saya punya waktu untuk nonton drakor. Salah, maksudnya untuk segera tidur supaya nanti jam 5 bisa bangun tanpa setengah mati. Akhirnya saudara tuh akan belajar memanage dirimu sendiri. Amin, saudara. Nah kalau kita anggap ini cuma asal, pastornya apa-apa. Anda masih muda mungkin tidak terasa, kalau sudah tua baru rasa. Ya. Serius. Kalau sudah tua, baru 40 muka sudah mulai, baru 30 wajah sudah keibuan. Padahal belum kali misalnya 28 loh. Kenapa? Salah satu faktornya kurang tidur. Dan ini sudah terbukti dalam dunia medis, saudara. Ini saya kasih tahu demi kebaikanmu dan supaya engkau bisa mendisiplinkan dirimu. Sekarang quote yang kedua. Nah, ini yang bagus. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Disiplin tidak, sama-sama. Disiplin tidak menjamin keberhasilan, tapi tidak ada keberhasilan tanpa disiplin. Camkan baik-baik. Anda mau berhasil dalam bidang apapun, harus ada disiplinnya. Gak bisa kerjakan sesuatu itu on and off. Kalau lagi mood dikerjakan, kalau nggak mood, sudahlah nanti. Gak bisa, saudara. Pengusaha-pengusaha hebat dunia, kalau mereka bicara, saudara perlu belajar dari mereka tuh. Kadang kebanyakan mereka bukan anak Tuhan, tapi etos kerja, cara mereka mendisiplinkan diri itu perlu kita contoh. Ya. Disiplin saja tidak
menjamin Anda sukses dan berhasil. Tapi ingat, tidak ada satu keberhasilan pun tanpa kedisiplinan. Makanya kenapa judul kita dalam bulan ini adalah disiplin the mind, karena penting sekali. Semua kalau ditanya mau berhasil, Eca mau berhasil? Yang keras. Mau. Yuda mau berhasil? Mau. Perlu disiplin. Jangan kesampingkan disiplin. Dia mau berhasil? Rohani sekali dia ini. Ya dia pakai bahasa rohani langsung. Kamu saudara, ini hal yang sederhana. Mau berhasil perlu disiplin dalam segala area. Anda mau menjadi pengikut Kristus yang berdampak, Anda perlu disiplin. Disiplin apa, Pak? Manage yourself. Mulai dengan baca Alkitab. Saya suka ingatkan Rika, jangan sampai lupa baca ayat firman Tuhan. Bukan cuma Rika ya, banyak semua orang sering saya ingatkan. Sebelum kamu bikin apapun, melakukan apapun, usahakan cari firman itu nomor satu. Dan kalau kita lakukan dengan disiplin, Anda secara perlahan tapi pasti sedang membuat satu sistem manajemen yang akan membuat dirimu sukses dan berhasil. Selain itu, Anda menjadi berkat buat orang di sekitar sana. Amin. Katakan amin, saudara. Bilang kiri kanan, ayo disiplin. Ya, disiplin. Atau saudara ada tahu di sebelah kananmu, tadi Yohanes kayaknya terlambat ya? Iya. Masuk jam berapa dia tadi? Jam 6. Hah? Ayo. Jangan telatan, ya. Disiplinkan diri kita. 4:30 datang, lagi telat 5 sedikit boleh lagi terlambat. Minum pastor, lagi minum. Tadi masuk sini jam berapa? Jam 5. Jam 6. Berarti 4:30 sampai jam 5 itu setengah jam pakai minum. Lama sekali minumnya ya, setengah jam. Ya oke lah. Oke, saudara, sekarang kita lihat yang berikutnya. 3 cara mendisiplinkan pikiran. Ya. Apa tulisannya? Mendisiplinkan. Itu bahasa terbaru, saudara. Itu yang lebih rohani maksudnya. Kalau mendisiplinkan itu istilah untuk dunia, tapi yang kalau kerohanian mendisiplinkan. Ya? Ini bahasa baru ya. Ya. salah ketik, saudara. Oke, yang pertama, saudara. Tadi kita baca di ayat 3. Saudara tidak perlu lagi membuka ayat saya akan bacakan. Tadi kita baca di dalam 2 Korintus 10 ayat 5 sampai 3. Ayat 3 itu mengatakan bahwa memang kamu masih hidup di dunia, tetapi kamu tidak berjuang secara duniawi. Poin pertama yang akan menolong Anda untuk bisa mendisiplinkan rohani, ya. Poin pertama adalah, silakan langsung yang pertama, tidak berjuang secara duniawi. Kok gampang sekali poinnya. Gampang tapi sulit ini, bos. Kenapa saya katakan demikian? Karena tadi yang kita bicara tentang quote dan segala macam, itu Anda mendisiplinkan diri dengan dorongan dari dirimu sendiri. Mudah, ya kan? Mudahnya kenapa? Oh, saya harus melakukan ini supaya saya berhasil, supaya saya menghasilkan banyak uang. Banyak orang hari ini digerakkan dengan motivasi-motivasi yang bisa menguntungkan dirinya, mereka mau. Tapi kalau melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak bisa Anda, saudara. Anda tidak bisa dengan kekuatan sendiri mendisiplinkan dirimu dan melawan atau berjuang melawan segala hal-hal dalam dunia ini dengan cara dunia. Gak bisa. Kita harus mendisiplinkan diri menghadapi setiap hal-hal yang datang dari dunia itu dengan cara, bukan secara dunia, saudara. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan. Dan berita baiknya buat kita adalah kasih karunia sudah diberikan kepada saudara dan saya untuk memampukan kita untuk bisa berjuang tidak pakai cara dunia. Apa sih contoh? Misalkan
saudara saat ini sedang berjuang menghadapi masalah-masalah dari dunia. Apa sih misalnya? Sedang dalam keadaan kalut, ya. Mungkin ada masalah dalam ekonomi, mungkin ada masalah dalam rumah tangga, karena dia tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Dia pikir dengan kumpul sama teman-temannya, minum mabuk, minum alkohol, kongko-kongko sama mereka, maka itu akan terselesaikan. Kan kalau kita ketemu banyak orang, kan pasti banyak nasihat yang diterima. Ya, kalau nasihat itu datang dari firman Tuhan. Kalau tidak, itulah kenapa tadi saya bilang di awal, awali harimu dengan bertekuk lutut, cari kebenaran firman Tuhan, cari Tuhan. Kalau Anda tidak mendisiplinkan diri di situ, sulit kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8 yang saya suka sekali, saudara. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, semua yang kudus, pikirkan itu. Banyak orang, ini tadi saya bercandain. Kalau saudara, coba saudara buka HP, lihat profile picture-nya Bu Yuli. Coba, saya kasih saudara waktu 10 detik. Yang punya profile picture-nya Bu Yuli. Ya kalau Ibu, lucu soalnya menurut saya. Apa gambarnya? Beliau sedang berada di mana? Di ketinggian. Kirain Bu Yuli ada di mana itu? Nah, iya, ketinggian kan? Lihat ke sana kan? Saya bercandain, saya foto, saya screenshot, saya kirim ke beliau, saya tulis, saya bikin caption, sedang mengukur berapa tingginya ya. Jadi kalau loncat ke bawah langsung mati. Saudara, itu bercanda saja sih, bercanda saja, jangan diambil hati. Saudara, banyak hari ini orang menyelesaikan masalah dunia karena tidak pakai cara Tuhan. Ujungnya lompat dari lantai 10. Ujungnya makan narkoba sebanyak-banyaknya, akhirnya overdosis dan masuk kubur. Akhirnya di kuburan penuh dengan orang-orang yang masih banyak potensi, masih punya kesempatan untuk menjadi garam dan terang dalam dunia, masih punya kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, tapi karena tidak menyelesaikan masalah di dalam dunia pakai cara Tuhan, mati konyol. Sama, saudara-saudara. Dan ini perlu pembelajaran, ini perlu mendisiplinkan diri. Setiap ada sesuatu yang datang, yang bukan pikiran Kristus, yang bukan kehendak Tuhan, yang bukan rencana Tuhan, Anda harus segera taruh dalam pikiranmu. Pikirkanlah, Roh Kudus tolong aku supaya yang baik yang aku pikirkan, supaya yang benar aku pikirkan, supaya yang suci aku pikirkan, semua yang disebut kebajikan aku pikirkan. Itu pun juga tidak menjamin langsung pikiranmu bersih. Betul tidak? Iblisnya mungkin mundur, oh dia lagi mengucapkan firman, tak mundur sebentar lah. Begitu saudara selesai, pikirkan semuanya itu, muncul lagi, terus pada saat muncul lagi, ia kembali. Tuhan tolong aku, kasih karuniamu sudah diberikan kepadaku, bantu aku untuk melawan setiap pikiran-pikiran ini dengan pikiran Kristus, pakai cara Tuhan, bukan cara duniawi. Dulu saya punya pendeta orang Inggris waktu itu, di gereja Bule, dia suka ngomong begini, go to the throne and not go to the phone. Kalau kamu mengalami permasalahan, go to the throne, datang ke tahta kasih karunia, bukan angkat telepon. Mengerti maksudnya? Dari kita pada manusia pada umumnya, kan saya makhluk sosial Pak. Makhluk sosial itu nggak apa-apa, tetapi dalam menyelesaikan masalah itu Anda perlu kuasa Tuhan. Karena Alkitab ngomong kok, jangan menyelesaikan dengan cara dunia, sekalipun engkau masih hidup di dalam dunia. Dan juga jangan kita pakai alasan, kan saya masih berdosa Pak. Kenapa? Karena saya masih dalam dunia.
Nah kalau nggak begitu ya udah pulang aja ke surga aman. Maka Anda tidak akan mengalami permasalahan apapun. Satu-satunya tempat tidak ada masalah itu dalam kuburan. Ya saudara ya. Jadi yang kalau berpikir rumit-rumit, bila perlu ngomong sama dirimu, hei diriku, hei Doni dengar baik-baik. Lu kalau mau sepi masalah dalam kuburan. Itu saya kadang-kadang mendisiplinkan diri dengan cara begitu, memarahi diri dengan cara begitu. Lu mau enak aja. Lu tahu Kristus di mana sih? Dia menanggung penderitaan yang lebih daripadamu. Ada hari ini yang punya penderitaan seperti Kristus? Nggak ada, saudara. Kita perlu pakai cara Tuhan, bukan cara dunia. Ini akan membantu Anda mendisiplinkan diri. Makanya perlu dibangunkan. Makanya firman Tuhan perlu diisi. Alkitab berkata bacanya bukan banyak, baca sekali, tapi perenungannya siang dan malam. Ya, Mazmur 1 ayat 2, yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Bukan setiap malam, sibukan siang sampai malam, dan ketemu pagi lagi, dan ketemu siang lagi, Anda terus hafal ayat. Bukan, direnungkan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan saya untuk tidak berjuang secara duniawi. Ya Tuhan tolong, aku terbatas dalam segala hal. Aku banyak hal tidak mengerti, tapi firman-Mu mengajarkan untuk tidak berjuang secara duniawi. Roh Kudus tolong aku. Sesat-tahunya aku tahu hari ini supaya bisa menghadapi ini, menghadapi itu, dalam pikiranku harus ada firman. Tolong aku. Karena firman mengatakan firman pita bagi kaki dan terang bagi jalan. Itu merenung, saudara. Jangan merenung 1 Petrus 3 ayat 2 apa itu. Terus 1 jam kemudian 1 Petrus 3 mengatakan. 1 jam kemudian 1 Petrus ngapain? Itu ikut sekolah minggu aja, saudara. Yang pertama, yang kedua, bilang kiri kanan, hadapi masalah dengan cara Tuhan. Apa tadi bilang ke Yuda, bilang apa? Kok dia begini? Kenapa? Bilang apa tadi? Harus pakai cara Tuhan. Amin Yuda. Kepala rumah tangga itu imam. Dia yang memimpin keluarga. Bukan istri yang memimpin keluarga. Bahaya nanti. Ya, imam dalam berarti kerohanian harus lebih dalam dari istrinya. Istrimu itu kurang. Calon maksud saya. Harus yang pria. Yang kedua, menggunakan selengkap senjata Allah. Ya kan tadi ayat 4 mengatakan, karena senjata kami adalah dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kalau tidak pakai senjata Allah, selengkap senjata Allah, Anda tidak mampu menghadapinya, saudara. Coba di kepala itu pakai apa? Apa yang dipakai di kepala? Ketopong kan, helmet. Helm ini macam-macam. Ada yang cuma ini aja ya, mukanya kelihatan, tapi ada juga yang nutup semua, lubang-lubang kecil aja. Itu ada tujuannya, saudara. Yang pakai helm itu biasanya pasukan infanteri, karena dia akan berhadapan dengan panah-panah. Panah-panah akan toeng, leset aja, nggak masuk. Karena ada ketopong, itu ketopong keselamatan. Saudara-saudara, kita akan selalu berhadapan dengan panah-panah api yang dilepaskan oleh iblis. Amin Bang Ian. Akan selalu ada. Tidak bisa kita stopin itu. Why? Kita masih hidup dalam dunia. Tetapi selengkap senjata Allah ini mari kita miliki. Dan sudah diberikan. Tinggal hari ini saudara praktek. Coba buka ayatnya dong, supaya kita baca apa aja situ. Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Kita lihat sedikit saja ya, kalau saya lama-lama. Karena saya yakin saudara sudah pernah baca dan pernah tahu. Dan ini saya mengingatkan kembali bahwa ini adalah salah satu tools
untuk mendisiplinkan pikiran kita. Saya bacakan. Akhirnya saudara-saudara, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, seluruh ya. Bukan saya mau pakai ketopong aja. Ya panahnya sikat badanmu lah. Kepalanya aman tapi badannya kena panah, saudara. Tahu film ini nggak ya? Troy. Tahu ceritanya? Halo? Masa nggak ada tahu? Iren pasti tahu ya, teman-temannya. Film Troy itu loh, saudara, yang seorang pangeran datang ambil anaknya dari pangeran Troy ini, pergi ambil perempuan permaisuri istri dari negara lain, Yunani. Ya, dan di situ ada pahlawan yang terkenal. Siapa namanya? Ada ingat nggak kalau kita nonton atau kesusastraannya Yunani? Sudah tahu siapa yang terkenal itu? Ben-Hur, turun Romawi. Ada yang tahu? Hercules. Ya kan? Nontonlah. Saya sarankan saudara nonton film Troy yang dibintangi sama Brad Pitt. Saudara tahu? Hercules itu ceritanya menangan sekali dia. Tahu matinya kenapa? Ada yang tahu film itu? Matinya kenapa Hercules? Kena panah. Tapi yang lucu, bukan kena panah di kepala, di badan, enggak, saudara. Ada yang tahu? Di kaki kena panahnya. Ternyata dia nggak pakai peralatan perang. Di sini dia bisa tangkis nih pakai pedang. Ternyata salah satu anak panah itu kena kakinya dan dia bikin kena vena putus dan dia mati. Selesai lah sudah ceritanya. Oke, ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu udara. Penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara, ayat 13-nya. Sebab itu ambillah seluruh pelengkap senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Ya. Kalau kita pakai senjata Allah lengkap, bisa ngelawan dan bisa bertahan. Ya. Kenapa harus lengkap? Supaya bisa ngelawan dan bertahan. Terus apa? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berdirilah teguh, berikat pinggangkan kebenaran. Apalagi untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang berikutnya, ya apa itu? Nah, yang ke-16 kan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ada perisai. Kemudian sebab dengan perisai bla bla, ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Saudara terusin sendirilah. Tapi semua senjata itu ada gunanya. Ketopong keselamatan itu untuk bertahan, pedang untuk menyerang. Ikat pinggang ini dipakai untuk apa sih? Ya, yang cowok-cowok mungkin tahu lah ya. Supaya salah satu adalah supaya napasnya itu kalau saya kadang-kadang saya mau olahraga itu saya ikat perut yang kencang supaya napasnya itu tidak terlalu banyak dikeluarkan, jadi seperlunya. Jadi saya kan kalau jalan kan nih, nah saudara ini sedikit teori aja supaya kalau Anda jalan bisa kuat. Pada saat kita menginjakkan kaki itu napas buang, pas jalan lagi lepas. Nah itu kalau ada ini dikencengin, kita lebih bisa mengatur pernapasan dengan baik untuk mengencangkan badan. Ya itu kira-kira begitu. Nanti saudara harus coba sendiri. Ada ketopong keselamatan yang untuk bertahan, ada pedang untuk menyerang, ada perisai untuk juga bertahan.
Kalau saudara lihat, mana yang lebih banyak senjata bertahan atau menyerang? Mana yang lebih banyak? Dari ayat itu ya saudara lihat, mana yang lebih banyak dipakai. Artinya dari semua selangkap senjata Allah ini, mana yang paling banyak? Yang bertahan atau yang menyerang? Yang bertahanlah ketopong, perisai. Yang menyerang itu apa? Ini pedang doang. Ya. Jadi pertahanan ini perlu dikuatkan. Makanya perlu kedisiplinan rohani. Tadi makanya kita perlu menggunakan selengkap senjata Allah itu. Cara kedua untuk menghadapi atau untuk melatih kita untuk tetap disiplin adalah pakai selengkap senjata Tuhan. Ya. Sudah tahu hal yang tidak benar itu mengganggu pikiranmu, segera ambil tindakan, pakai pedangnya. Kebenaran firman. Pikiranku harus kudus dan suci. Karena aku diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Aku tidak diciptakan untuk melakukan yang tidak kudus. Lawan itu. Jangan didiamin. Dinikmati. Hati-hati, pria-pria terutama. Karena saudara punya godaan lebih besar. Kita melihat wanita pada umumnya, pria akan segera tersinggung. Nah, ya itu hati-hati tuh di sini. Kalau udah lewat, belum balik muka ke sana, atau pura-pura ikat tali sepatu, ada apa, jangan diterusin. Ya, bapak-bapak sih pasti udah aman ya. Yang ini loh, mas-mas ini. Mas Gek? Hati-hati saudara semua. Ini tadi karena kita masih normal, kita punya panca indera. Dan pria itu digerakkan atau move by body. Dia terinspirasi melalui tubuh. Kalau wanita lain, saudara. Saya kasih tahu khusus buat pria-pria. Amin Yuda. Makanya Yuda agak berani sebelahnya itu. Oke, sekarang yang terakhir, saudara. Ini yang kita udah bahas minggu lalu. Apa? Silakan. Slide ketiga. Belum. Yang ketiga itu ada di ayat yang kelima tadi. Bahwa kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah, dan kami menawan segala pikiran dan menakluknya kepada Kristus. Ini cara yang ketiga. Kalau cara pertama kita hadapi dengan cara Tuhan, cara kedua kita pakai selengkap senjata Allah, cara ketiga sesuai dengan apa yang kata Alkitab, menawan dan menaklukkan yang dibawa ke Kristus. Saudara, ada yang harus Anda perlu ketahui. Kata menawan ini, saya lupa bahasa Yunaninya, itu agak rumit bacanya. Tetapi waktu saya pelajari kata itu, ternyata kata ini adalah kalimat kata kerja yang terus berulang. Jadi kegiatan kita untuk menjadi disiplin dan menghadapi setiap tipuan iblis adalah dengan menawannya. Menawan itu apa sih? Menawan itu, untuk menawan sesuatu kan kita perlu mengenal, betul kan? Kita perlu, polisi kalau menangkap penjahat, dia harus tahu penjahat ini adalah penjahat yang sudah ditetapkan, buronan ini yang sudah ditetap, dikasih, misalnya ada penjahat lari dari penjara. Untuk menangkap orang tersebut, polisi-polisi bakal dikasih foto dan segala macam untuk menangkap orang ini supaya jangan salah tangkap kan? Apa sih yang bisa kita belajar? Kalau kita penuh dengan firman, otomatis kita tahu dari gejala, kita udah tahu ini nggak beres. Disitulah Anda tawan pikiran. Tuhan, ini misalnya kalau saya, Tuhan tolong perempuan ini dari tadi bolak-balik kiri kanan, dia pakai baju kainnya kepedekan. Tolong aku, tawan pikiranku, taklukkan pada Kristus. Tahu dulu, jadi belum diserang udah tangkap dulu. Ngerti maksudnya saudara? Sekali lagi kalau kita terbiasa mendisiplinkan ini sekali dua kali, pertama-pertama kan Anda masih bingung gimana sih caranya, nggak cara cara mengaplikasikannya gimana ya.
Sebenarnya itu sangat mudah. Sebenarnya itu sangat mudah. Dan sekali lagi saya kasih tahu, kalau kita tahu firman Tuhan, karena dalam Yohanes mengatakan begini, bila kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu apa? Akan memerdekakan kita. Semakin saudara itu mengerti firman, maka saudara semakin mengerti ada gejala sedikit yang sudah tahu. Sama seperti hari ini Anda punya pengetahuan kalau melihat seseorang kalau sudah Anda tahu dia bakal sedang mengalami apa? Kira-kira influenza kan? Demam kalau malam, kalau pagi aman-aman. Kita udah tahu nih simptomnya ini apa nih? Ini ternyata itu biasanya tipes. Kan udah tahu itu karena gejala kan? Kenapa Anda tahu? Karena punya pengetahuan, bukan? Yang sama. Cara Anda menawan pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan adalah kalau kita tahu firman, kita tahu nih nggak bener nih, segera ditawan. Aku patahkan, aku ikat kuasanya, aku taruh di bawah kaki Kristus. Aku tidak mau memikirkan itu, aku memikirkan yang baik saja. Aku memikirkan yang suci. Ini saudara sedang duduk ngobrol, tiba-tiba orang datang, lu tahu nggak dia begini? Sudah tahu kan itu? Ini bakal ngajak kita ngomong gosip. Pada akhirnya kita ngomongin seseorang. Nah, kita bilang, kamu fitnah saudaramu sama dengan membunuh. Saya punya pengalaman nih. Beberapa waktu lalu, ada seseorang ngomong begini, Pastor, kok dia sekarang masuk Komsel? Kok sekarang dia datang Komsel? Nah, ini bahaya nih. Sebenarnya ngerti maksudnya ya? Ini kalau saya layani, apa yang terjadi? Gosip! Ayo, yang tukang gosip, hati-hati nih. Begitu ada orang mau mancing-mancing kamu, nggak usah dijawab. Kita jawabnya waktu itu, oh iya ya, nggak tahu ya. Itu aja. Berhenti saudara itu kalimat. Langsung tidak ada lanjutannya. Pastor tahu nggak? Kalau sudah ada yang ngomong itu, aku bilang, aku nggak tahu sih. Dan kalau aku lihat orang ini sepertinya mau terus mau ngomong, saya akan ngomong, aku nggak mau, saya tidak tahu dan tolong, saya juga tidak mau tahu. Itu cara sederhana saudara menerapkan, menawan pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Atau lebih lengkapnya begini, saya tidak mau membicarakan orang lain. Kalaupun saya membicarakan sesuatu dengan orang lain, adalah kita mengatakan hal-hal yang positif. Kita berdoa buat dia. Sekarang jam berapa sih? Anak-anak sudah berkunjung. Oh iya, 18:10 ya, kita selesai saudara. Jadi yang ketiga ini adalah menawan. Saudara, sekali lagi untuk bisa menawan pikiran-pikiran yang tidak dari Kristus, kita perlu pengetahuan firman Tuhan yang banyak. Sama seperti kalau Anda ingin lancar bahasa Inggris, selain Anda harus menguasai grammar, tata bahasa, Anda juga harus menguasai vocabulary yang banyak. Ya kan? Kata-kata bahasa Inggris itu harus Anda kaya dengan itu, baru bisa lancar. Sama, untuk bisa menawan pikiran iblis, pikiran-pikiran dari dunia, Anda perlu pengetahuan akan firman Tuhan. Isi hidupmu dengan firman Tuhan. Maka kalau kita jalankan ini, Anda mendisiplinkan diri dalam pikiran, dan pasti kita akan, seperti tadi quote mengatakan, disiplin itu tidak menjamin kita berhasil, tetapi tidak ada keberhasilan tanpa kedisiplinan. Tuhan memberkati. Mari kita tutup mata. Saya kembalikan kepada pemimpin kita berdoa. Musik dan singer silakan. Bapa, kami berdoa pada malam hari ini, meminta kekuatan daripada-Mu, biar Roh Kudus memampukan kami semua supaya kami bisa mendisiplinkan pikiran kami. Supaya pada saat kami menghadapi setiap situasi dalam dunia ini, kami menyelesaikannya dengan cara Tuhan. Kami menggunakan senjata selengkap senjata Allah, dan kami menawan setiap pikiran kepada kaki Kristus. Tolong kami Bapa, supaya kami sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang disiplin dalam mengerjakan kebenaran, sehingga pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan, dan nama Tuhan yang akan ditinggikan. Terima kasih Bapak.
ucap syukur dalam nama